Shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di minggu kita minggu ke-12 setelah Trinitatis terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Inilah firman Tuhan untuk kita semuanya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema dari minggu kita pada hari ini adalah orang benar di mata Tuhan. Orang yang benar akan meyakini bahwa dia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan tanpa bantuan daripada Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang mengakui dan menyesali setiap dosa-dosanya dan mengetahui bahwa akibat dari dosa itu adalah kematian. Sehingga orang yang benar di dalam kehidupannya selalu mengandalkan Tuhan, selalu hidup di dalam ajaran dan pengajaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Sehingga di dalam pengharapannya ada penyertaan dan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang benar. Hal yang itulah yang kita ketemui di dalam nas renungan pada hari ini, bahwa setiap di dalam kehidupan setiap insan manusia harus melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Sama halnya seperti pemazmur dalam hal ini Daud. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, dia meyakini dan mengimani bahwa di dalam kehidupannya dia tidak bisa terlepas dari penyertaan Tuhan. Sehingga dia ingin mengajarkan kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi berikutnya, bagaimana diajarkan bahwa orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya tidak pernah hidup sia-sia. Orang yang selalu mengatasnamakan setiap apapun yang dia perbuatnya untuk kemuliaan nama Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan. Kita tahu bagaimana kehidupan pemazmur dalam hal ini adalah Daud. Dia selalu mengandalkan setiap kehidupannya kepada Tuhan. Dia selalu bersekutu di dalam Tuhan. Dia selalu menyerahkan setiap persoalan kehidupannya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa baik suka maupun duka, baik apapun yang terjadi dalam kehidupannya tidak menghambat dirinya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus? Di tengah himpitan perekonomian, di tengah himpitan situasi kesehatan yang sekarang ini mengancam kehidupan kita, apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Dalam nas ini dengan jelas dikatakan bahwa di dalam menjadi orang yang benar itu selalu melakukan kebaikan, tidak mengucapkan saksi dusta, dan selalu berkata yang benar, selalu berkata yang baik. Dalam hal ini adalah untuk melakukan segala kebaikan di dalam kehidupannya. Di situasi kemajuan zaman pada saat ini, kita tidak terlepas dari namanya media sosial. Bagaimana kita menjaga bibir kita? Dikatakan di ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Seringkali kita mengetahui bahwa orang ada ditangkap, orang ada kena masalah dengan hukum karena tidak bisa menjaga bibirnya, karena tidak bisa menjaga ucapannya ketika bermedia sosial. Yang mau dikatakan bahwa bukannya tidak bisa untuk bermedia sosial, tetapi media sosial itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melakukan kebaikan, untuk menyuarakan firman Tuhan, untuk melakukan sesuatu hal yang baik, bukan untuk menipu, bukan untuk menghakimi, bukan untuk berbuat saksi dusta ataupun untuk menghujat, tetapi dengan bermedia sosial tersebut kita bisa melakukan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam nas Alkitab dengan jelas bagaimana dikatakan bahwa lidah orang yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya menuju kefasikan. Bahwa kalau kita tidak bisa menjaga perkataan kita, kita akan menjauh daripada Tuhan. Dan dikatakan di ayat 15 dan seterusnya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bahwa di dalam kehidupan ini kita harus bisa melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa disebut dan layak disebut sebagai orang yang benar. Dengan melakukan segala sesuatu hal yang baik, dengan mengusahakan perdamaian di dalam kehidupan ini, kita bisa menjadi dikatakan orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak bersungut-sungut ketika situasi kondisi yang menghimpit di dalam kehidupannya. Tetapi dia memiliki pengharapan yang hidup. Dia memiliki sesuatu hal yang baik di dalam kehidupannya, di dalam dia melaksanakan perintah dan ajaran Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang dilakukannya itu untuk kebaikan bagi semua orang. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan hari lepas hari diperlukan untuk melakukan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang berikutnya, di dalam menjadi orang yang benar adalah orang yang selalu memelihara persekutuan yang intim kepada Tuhan. Orang yang selalu dekat kepada Tuhan, orang yang selalu mendengarkan ajaran dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melaksanakan kebaikan, kita bisa melaksanakan yang benar di dalam kehidupan kita. Kita bisa memiliki pengharapan yang benar di dalam kehidupan ini karena kita bisa berhubungan intim, kita bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga persekutuan yang erat itu, persekutuan yang selalu meminta pertolongan yang daripada Tuhan, diperlukan bagi orang yang benar. Sehingga di dalam kehidupan ini akan tercipta kedamaian di dalam kehidupan ini. Sehingga apapun yang selalu kita harapkan, apapun yang selalu kita dambakan di dalam kehidupan ini akan terrealisasi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan jelas dikatakan bahwa pendengaran Tuhan, bahwa apa yang kita minta di dalam kehidupan ini pasti akan didengarkan Tuhan kalau kita bisa menjadi orang yang benar di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan dalam nas ini bahwa orang yang benar di mata Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah benar di dalam Tuhan, di dalam memuji memuliakan namanya, di dalam melakukan hal yang baik, di dalam menciptakan perdamaian, di dalam menjaga ucapan dan perkataan kita, di dalam kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar layak disebut orang yang benar di hadapan Tuhan? Melalui nas ini kita diajarkan dan kita diingatkan untuk bisa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita di dalam kita melaksanakan setiap ajaran dan perintahnya. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami agar kami bisa menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Melalui perbuatan kami yang baik, melalui kami menjauhi setiap perkataan-perkataan yang jahat, yang menipu, yang menghujat,
bahkan yang menghakimi ya Tuhan, supaya melalui perkataan kami itu menghadirkan damai sejahtera bagi sesama kami, dan kami bisa menjaga relasi kami yang intim ya Tuhan dengan persekutuan kepadamu. Mohon ya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan, rencana, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan, sehingga itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.